Rokok atau sigaret merupakan produk berupa silinder kertas yang berisi daun-daun tembakau ini telah lama digemari dan dikonsumsi oleh masyarakat di dunia. Produk tembakau atau biasa disebut rokok ini dimulai di Amerika Selatan pada 4.000 tahun sebelum Masehi, dan hingga abad ke-16, rokok ini pun tersebar luas di belahan dunia hingga ke Indonesia. Dari data riset, 51,1% rakyat Indonesia adalah perokok aktif. Preferensi merokok di Indonesia merupakan tertinggi di dunia untuk kategori perokok pria dewasa, mulai dari perokok remaja dan perokok anak-anak. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya harga jual rokok di Indonesia. Untuk upaya pengendalian serta kontrol konsumsi tembakau di masyarakat, salah satu mekanisme pengendaliannya dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meregulasi harga jual rokok melalui cukai. Cukai rokok di Indonesia adalah upaya pengendalian harga jual dari pemerintah Indonesia terhadap rokok dan produk tembakau lainnya, seperti sigaret, cerutu, serta rokok daun yang dipungut dan berlaku pada saat pembelian. Ketentuan ini berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dengan perubahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Aturan ini kemudian diteruskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau disingkat PDRD. Rokok merupakan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai pada kemasan rokok. Namun, masih banyak orang awam yang belum mengetahui tentang pentingnya cukai rokok. Rokok itu harus berpita karena itu adalah salah satu hal yang akan sangat berguna bagi kita dalam memonitoring peredaran rokok yang ilegal. Nah, kenapa harus berpita? Karena salah satunya adalah pita cukai itu membuktikan bahwa perusahaan rokok sudah membayar cukai yang harus dibayar. Dan fungsinya juga ada beberapa hal. Salah satunya adalah untuk pengendalian, Pak. Untuk mengendalikan agar rokok itu konsumsinya hanya tertentu. Artinya apa? Artinya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang usia tertentu dan lain sebagainya. Yang kedua, peredarannya juga dikendalikan. Kemudian di dalamnya juga menciptakan iklim usaha yang kondusif di antara pengusaha rokok. Yang ketiga, itu adalah salah satu fungsinya adalah pengamanan hak negara, dalam hal ini adalah penerimaan negara. Saya kita ambil contoh seperti ini ya. Kemasannya juga ini sebenarnya ada aturan-aturan tertentu terhadap kemasan rokok itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, ada suatu kewajiban mencantumkan nama pabrik rokok berikut kota produksinya. Kalau rokok yang ilegal, biasanya mereka tidak mencantumkan itu. Kenapa? Karena itu untuk mengkamuflase. Kalau ada masalah dan lain sebagainya, dia agak sulit untuk ditrasir. Ada beberapa indikasi dan parameter yang kita bisa katakan bahwa ini rokok legal atau tidak. Gitu. Misalnya yang pertama, kalau rokok legal itu pasti ada pita cukainya dan dia pasti akan tertempel rapi dengan alat-alat tertentu, dan kadang secara fisik saja itu bisa kita membedakan. Rokok ilegal itu ada beberapa hal, Pak. Misalnya rokok ini polos, jadi dia tidak ada pita cukainya sama sekali. Yang kedua, rokok ilegal itu adalah rokok yang ada pita cukainya tetapi dia menggunakan pita cukai yang bekas dipakai. Jadi kalau kita lihat nanti dia tidak akan rapi. Tidak seperti kalau kita beli rokok yang legal, itu dia pasti pelekatannya rapi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah rokok dengan menggunakan pita cukai palsu. Kalau yang palsu itu seperti kita halnya ngeprint di printer biasa. Yang keempat itu apa yang dinamakan sebagai salah personalisasi. Jadi untuk rokok-rokok yang menengah kecil itu sebenarnya di pita cukainya itu ada kode tertentu yang dinamakan kode personalisasi. Kode personalisasi ini itu hampir sama dengan nama pabrik rokok itu. Pada rokok yang salah personalisasi itu artinya apa?
Artinya antara pitanya dengan kemasannya itu berbeda. Kenapa? Karena dia menggunakan pita milik pabrikan lain. Adanya kemajuan teknologi dan lain sebagainya, maka peredaran rokok ilegal itu bisa jadi melalui marketplace. Nah, marketplace inilah yang agak sulit untuk dideteksi karena dia pengirimannya adalah langsung ke rumah-rumah. Jadi dia tidak melalui kendaraan dan lain sebagainya, melalui kurir dalam kemasan yang kecil-kecil dan lain sebagainya. Itu yang kemudian ada sebagian yang beredar di Lamongan. Bea Cukai bersama Kejaksaan dan dari Satpol PP Lamongan kita melakukan sinergi, kita melakukan operasi bersama, dan sebenarnya pada saat itu kita sempat melakukan penindakan terhadap sekitar hampir 40.000 batang rokok ilegal dengan nilai cukainya kira-kira sekitar hampir 30 sekian juta, Pak. Aksi nyata atau bentuk nyata sosialisasi yang kami lakukan tentu sasarannya kepada para masyarakat pedagang rokok, ya, terutama karena mereka harus tahu bagaimana sih ciri-ciri rokok yang legal itu dan bagaimana sih ciri-ciri rokok yang ilegal yang tanpa cukai itu kami berikan sosialisasi. Jadi satu kepada para pedagang, kemudian yang kedua kepada tokoh-tokoh masyarakat, Pak. Ada tokoh agama, termasuk tokoh pendidikan. Harapannya apa? Ya biar kita sama-sama mengawasi. Kenapa tokoh masyarakat? Karena harapannya nanti tokoh masyarakat itu biar menyampaikan kepada khalayak juga. Jadi biar lebih luas gitu, Pak, jangkauannya. Kepada tokoh pendidikan juga demikian. Harapan kami untuk memberikan edukasi dini kepada pelajar, barangkali ada kan begitu kan. Jadi kita jaga-jaga pada anak-anak, jangan di samping jangan membeli rokok kan begitu kan. Tapi kalau terpaksa sekali ya rokoknya ya yang legal lah kan begitu, yang bercukai gitu. Di samping itu juga kepada teman-teman yang memiliki kapasitas atau khalayak banyak, artinya memiliki masyarakat banyak atau memiliki pengaruh yang banyak, misalnya kepala desa, kemudian perangkat desa, kemudian termasuk ASN juga kami berikan sosialisasi. Media massa tentu kami juga ajak, harapannya kan media massa ini kan memiliki pengaruh yang luar biasa luas juga kan, maka kami ajak teman-teman yang bergerak di media massa itu. Harapannya biar dari yang kami sampaikan ini nanti tersampaikan juga kepada masyarakat yang kebetulan atau yang kebetulan membaca media massa itu. Di samping kita melakukan operasi tangkap tangan katakanlah ada kan begitu, juga saat itu kita melakukan sosialisasi. Kami ini kan penegak peraturan daerah ya, kan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses justisia terhadap apabila di lapangan diketemukan rokok atau rokok ilegal yang tanpa cukai. Makanya pada saat itu apabila kami menemukan jumlahnya banyak, ya, ini akan kami sampaikan, akan kami teruskan kepada kawan-kawan yang memiliki kewenangan untuk itu. Dalam hal ini adalah teman-teman di Bea Cukai. Salah satu kabupaten yang terdapat di pesisir utara Provinsi Jawa Timur yang dikenal dengan nama Lamongan. Dengan pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan terletak 49 km dari kota Surabaya ini, tidak hanya mempunyai potensi di daerah pesisir saja, tetapi dalam struktur perekonomian Kabupaten Lamongan, sektor pertanian dan perkebunan tetap menjadi andalan. Salah satunya peningkatan sektor perkebunan yang meliputi jenis komoditi tanaman tembakau. Tanaman tembakau dengan varian tembakau Jawa dan tembakau Virginia tersebut mengalami peningkatan produktivitas yang menjadikan Kabupaten Lamongan menduduki peringkat kelima penyumbang tembakau terbesar bagi Provinsi Jawa Timur. Nama saya Saiman dari Dusun Sabiryoto, Desa Sukurame, Kecamatan Sukurame. Saya sebagai petani tembakau sudah 26 tahun. Terima kasih saya dapat bantuan ini, jenajangan, ventilator, terus tosa. Itu saya sangat merasakan, termasuk nanti alat transportasi tosa kan bisa ambil tembakau, ini bentuk ngerajang, itu sangat besar keuntungannya. Kalau kedepannya saya minta bantuan jalan usaha tani yang masuk ke lahan itu kan tahun berapa itu 2012 atau 10 tuh peran batu udah habis sekarang. Kalau ilegal saya nggak suka lah, itu kan rugi, dari pihak saya juga rugi. Artinya gini loh, pajak negara kan nggak masuk. Itu kalau bisa dibasmi aja itu nggak boleh. Saya minta terus terang aja loh, Cukai selalu bantu petani biar petani itu enteng. Termasuk gini, pemasaran tembakau itu rata-rata waktu panen
itu kalau cuacanya bagus harganya bagus. Kalau cuacanya itu udah kemaraunya basah, itu petaninya ajur, harganya kan murah, kualitasnya kan nggak bagus. Itu saya minta dari pihak cukai, kan gini alasannya pabrik beli tembakau, kalau cukainya mahal, harga tembakau kan buat sasaran harga turun. Nah itu kan harus saling mengisi lah. Kalau terlalu tinggi cukainya, harga dari petani tekan. Biasanya kalau cukai stabil, harganya naik. Itu dok yang jadi patokan seperti saya kan petani plus pedagang. Dengan hal itu, pemerintah daerah, Bea dan Cukai, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, serta didukung oleh beberapa instansi terkait, gencar memerangi peredaran rokok tanpa cukai ataupun rokok dengan cukai palsu yang biasa dikenal dengan rokok ilegal. Tujuan pemerintah Kabupaten Lamongan perangi peredaran rokok ilegal tidak hanya untuk membatasi peredaran secara luas ke masyarakat segala usia, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Lamongan. Tak hanya itu, pemerintah Kabupaten Lamongan berencana dengan meningkatnya hasil pendapatan pajak dari cukai rokok ini akan dialokasikan untuk peningkatan serta pengembangan fasilitas penunjang kesehatan dan obat-obatan untuk meningkatkan kualitas hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Lamongan.